sebuah federasi besar buruh gitu, di Indonesia gitu. Kami itu di daerah, eh, ya anggaplah ini surprise luar biasa untuk mengepalai satu federasi, teman-teman. Nah, ini yang kita perlu tahu, kita perlu belajar Pak Ketua. Gimana Pak? Baik, baik, terima kasih. Uh, Kalau kita lihat di meja ini memang ini meja kaum buruh ini, kalau bisa merokok, ada kopi. Kita memang harus saling sharing ya untuk membangun inspirasi. Kalau bicara tentang sejarah, saya tidak pernah bermimpi ya, tidak pernah bermimpi ataupun cita-cita menjadi ketua umum Serikat Pekerja atau Federasi FSPK yang nomor 3 besar di KSPI di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat dari sejarah ini, untuk teman-teman juga, teman-teman PUK dan anggota tentunya. Kalau dulu saya dilahirkan untuk bekerja dalam suatu perusahaan kecil yang namanya di Kabupaten Gresik, PT Surya Plastindo. Saya ada di bagian produksi. Satu saat memang ada beberapa kegiatan dan mau membentuk serikat pekerja. Saya juga bingung waktu itu serikat pekerja itu apa. Setelah terbentuk, saya pun diminta untuk mendampingi menjadi wakil ketua PUK waktu satu periode itu. Langsung wakil ketua. Jadi kita juga bingung harus berbuat apa, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Di saat ada penyampaian bahwa serikat pekerja itu adalah salah satu sarana untuk mewakili pekerja, yang di situ caranya bagaimana, sehingga saya betul-betul bingung. Tapi bersyukur setelah ada beberapa pelatihan pendidikan dasar dari AILO, dari internal FSPKP itu sendiri, lambat laun kita mulai terbuka berinteraksi dengan kawan-kawan. Saya diam, waktu itu memang diam, minder karena kita nggak paham. Tapi setelah ada beberapa dasar-dasar organisasi yang saat itu juga menjadi pertanyaan kita, kalau kita ini FSPK tapi rata-rata yang lidah dari kawan-kawan pekerja kan SPSI nggak paham perubahan organisasi seperti itu. Dan dimulai dari PUK di tingkat unit kerja satu perusahaan, kami belajar terus. Tidak pernah mempunyai cita-cita jadi perangkat, itu nggak pernah. Tapi iya, seperti kita itu nggak pernah ya. Tapi yang ada dalam benak kami, benak saya itu setelah bergabung, melihat, dididik, ada pelatihan-pelatihan yang sangat luar biasa, sehingga bagaimana cara peningkatan kesejahteraan melalui perjanjian kerja bersama. Di pelatihan dasar kan dididik gitu, terkait tentang bagaimana cara negosiasi yang efektif. Kita juga masih bingung kita antara teori dan praktek gitu. Tapi lambat tahun karena kita berlatih terus, tiba saatnya ada perundingan PKB yang kerja bersama. Ini panjang, kalau diceritakan panjang banget ya. Panjang banget karena awal kita ditempa berserikat dan kita dilantik serta kita membacakan ikrar, itu sebuah janji yang tidak bisa dianggap enteng dan remeh, karena di dalam perangkat organisasi di setiap tingkatan di unit kerja itu saat khususnya itu kita sudah didasari dengan sebuah janji. Kalau dulu Panca Prastia, sebelum ada perubahan berupa ikrar, itu Panca Prastia karena kawan-kawan SPSI waktu itu juga Panca Prastia. Setelah ada perubahan itu ikrar. Lah, disitulah kita terus melakukan upaya, dan kita memang tidak pernah bermimpi waktu itu, tapi kita terus berlatih. Sehingga waktu tiba saatnya perjanjian kerja bersama itu mulai digagas. Kalau dulu kan kita belum ada di perusahaan kita itu, PKB belum ada. Sebelum PKB, KKB dulu, kesepakatan kerja bersama. Nah, setelah itu perjanjian kerja bersama. Satu kali kita berunding, bingung kita ini. Cara-cara yang kita sampaikan hanya menutup. Ini nggak sesuai dengan regulasi. Kita harus punya seragam kerja,
kita harus dapat tunjangan makan. Yang kita minta pokoknya satu kali gagal kita ini. Mikir deh. Sampai tanya kepada teman-teman yang jaminan kesejahteraannya itu tidak maksimal. Ternyata setelah kita dididik terkait tentang strategi negosiasi yang efektif, yang di dalamnya harus memahami dan bisa mampu meyakinkan bagaimana caranya. Akhirnya alhamdulillah kita kembali sesuatu hal yang tidak pernah diajarkan dalam sekolah-sekolah yang formal kita dapatkan di pendidikan itu, sehingga kita membuat sebuah strategi bagaimana meyakinkan pimpinan itu melalui kita sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab di saat kesejahteraan kita nominalnya itu sekian juta, misalnya seragam kali sekian, oh iya ini itu biaya. Kalau tunjangan jaminan makan misalnya ini satu porsi dari sekian orang, itu butuh biaya. Sehingga kita mencoba untuk bernegosiasi dan belajar memahami sejauh mana perusahaan kita ini. Ya alhamdulillah dari sumber dana, setelah kita mampu membaca keuangan di perusahaan, dan disitulah kita akan menyiapkan strategi yang waktu itu memang ada beberapa pekerja yang lost waktunya itu sebelum berangkat mestinya jam 7 sudah bekerja, tapi setengah jam baru bekerja. Menjelang istirahat dan sudah istirahat itu banyak waktu yang tersisa yang terbuang. Sehingga kita mencoba mengefektifkan 1 jam dari sekian hari, kita totalkan produksi. Alhamdulillah ternyata pimpinan sudah mulai merespon dengan baik, dan terima kasih keberadaan serikat pekerja itu ternyata sungguh sangat membantu manajemen perusahaan. Jadi kalau didengarkan oleh bos itu, oh ternyata salah ya kalau saya memprediksi serikat pekerja itu biasa mogok, pakai pokoknya, salah. Malah dia terima kasih. Itu awal dari kita tidak pernah bermimpi tapi terus melakukan upaya-upaya yang diserukan oleh organisasi melalui perangkatnya. Nah, setelah itu ada perubahan di tingkat musyawarah cabang pun kita tidak pernah bermimpi dan meminta untuk dipilih oleh teman-teman. Tapi akhirnya kita juga direkomendasi menjadi wakil ketua DPC dulu, pembantu belajar. Luar biasa. Nah itu juga banyak sejarah dan banyak yang menjadi inspirasi. Kadang-kadang kita memikirkan waktu itu belum ada HP, tahun 2004 itu HP masih jadul semua. Ya, masih belum ada ini. Kalau bahasa Cilacap itu masih cediring. Ya, itu masih jadul. Sehingga kalau kita konsultasi ke pimpinan cabang itu harus pakai motor, langsung ketemu, nggak bisa kita menjelaskan SMS terlalu ini. Biaya waktu itu kan juga besar ya, kalau biaya untuk HP dan pulsa itu sangat tinggi. Nah, kita harus ketemu dulu. Nah, setelah itu kita mencoba untuk belajar mengadvokasi. Tapi sebelum kita masuk di DPC, saya di BUK juga bisa membantu kawan-kawan lingkungan yang bermasalah, untuk kecelakaan kerja di perusahaan, nggak pernah mendapatkan sesuai dengan ketentuan, ada yang di PHK sepihak. Ya alhamdulillah berkat ilmu yang kita dapatkan, kita praktekkan di lapangan, setiap masalah bisa selesai. Itu yang melatih diri kita, yang kita menjadi yakin bahwa kita harus percaya diri. Dari konsep dalam berserikat itu, satu yang harus kita lihat adalah percaya diri dan yakin terhadap apa yang kita jadikan sebuah referensi mengawal di saat ada persoalan ya. Oh, berarti kita belajar regulasi saat ini yang harus kita tekankan, bagaimana meyakinkan pihak-pihak itu. Jadi pimpinan cabang juga gitu, setelah wakil ketua cabang kita diminta untuk memimpin di ketua Dewan Pimpinan Cabang Musik 2 periode. Tapi itu juga menarik juga, dalam awal-awal ternyata mengelola organisasi di lingkup cabang itu nggak mudah ya. Dengan anggaran yang tidak menentu, waktu itu diserahkan sama Wamansa itu, kalau kita per bulan itu 3,5 juta iuran yang dikelola untuk mengantisipasi hampir 7.000 sampai 8.000 anggota. 7.000? 7.000 8.000 anggota.
alhamdulillah setelah kita dilantik, kita mencoba bagaimana membangun sebuah inovasi baru yang anggota kita ini yakin dan percaya terkait tentang keberadaan serikat pekerja yang tentunya di dalamnya harus punya eh, darah. Darah organisasi itu adalah dana. Kalau kita tidak punya dana, maka darah kita akan lemah. Nggak mungkin program kerja itu dikelola dengan semangat aja. Nah, kita akan mencoba dari, kalau dulu kan seakan-akan di serikat pekerja itu adalah kegiatan sosial, tapi kita rubah menjadi kegiatan yang profesional, sehingga kita mampu mengembangkan, mencoba dalam sisi ekonomi bangun koperasi, transportasi juga kita siapkan, kantor harus punya, tim advokat juga harus ada, pengembangan organisasi bergerak, sehingga alhamdulillah dengan kesepakatan bersama MUU dengan PUK untuk sadar terkait tentang kewajibannya, kita membuat pernyataan bersama membayar 1%. Ya alhamdulillah setelah disepakati dan disepahami, kita bisa mengelola anggaran organisasi sebesar hampir 80 sampai 90 juta per bulan dari 3,5 juta. Nah, di situ juga karena anggaran ada, kita kelola, kita kembalikan dari, oleh, dan untuk anggota. Yang dulu setiap pendidikan kan kadang-kadang kita harus menarik iuran kawan-kawan. Tapi karena pekerja dan anggota itu sudah mengiur, maka wajib mendapatkan apa yang saya dapatkan. Kita konsolidasikan teman-teman. Jadi kalau kewajiban itu sudah terbayar, maka hak yang harus diterima apa? Satu, perjuangan kesejahteraan. Di setiap event tahunan, alhamdulillah kita bergerak. Yang kedua, berhak mendapatkan pendidikan untuk peningkatan SDM. Yang ketiga, mendapatkan pendampingan setiap masalah. Yang keempat adalah bagaimana jaga silaturahim di antara anggota yang terus berkomunikasi ini, agar di setiap masalah dan persoalan kita hadir di tengah-tengah teman-teman. Di situ akhirnya alhamdulillah dari sekian anggota jumlah awalnya kalau nggak salah berapa PUK ya, 14 PUK, sampai kita juga sangat luar biasa hampir 56 pimpinan unit kerja yang tercover dalam di TPJ Gresik. Tapi sekarang sudah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu, ada beberapa anggota kita yang sudah tutup perusahaannya. Itu dinamika ya. Sehingga lambat laun kita terus bergerak, dan itu yang kami sampaikan, tidak pernah bermimpi kita ini menjadi perangkat organisasi. Tapi kami yakin di saat kita sungguh-sungguh mengelola organisasi, maka bukan kita yang menilai. Bukan kita yang menilai. Banyak orang-orang yang menilai, oh siapa pemimpin organisasinya, oh benderanya apa. Disitulah akhirnya saya juga kaget waktu, kalau nggak salah di Perda KSPI, Presiden KSPI Bung Iqbal dan Sekjen waktu itu Bung Rusdi berangkat ke Surabaya mencari namanya Bung Sunandar. Saya kaget juga nih, tanpa ada informasi tiba-tiba kami dipanggil untuk memimpin Perda KSPI Jawa Timur. Luar biasa, sahabat-sahabat Nyongi. Perjalanannya itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dan memang ada beberapa yang pernah saya dengar dari senior-senior saya, dan itu menginspirasi teman-teman di Cilacap khususnya. Sebuah perjalanan yang katakannya penuh dengan hikmah dan banyak sekali pelajaran di perjalanan itu. Dan itu mengawali kami, dan kami tidak pernah bermimpi sampai hari ini kita tidak pernah bermimpi bisa bertemu langsung dengan Pak Ketum. Ini suatu hal yang luar biasa buat saya pribadi dan teman-teman Nyongi Podcast. Ya, tidak bermimpi kita sebelumnya gitu. Dan ternyata dari beberapa cerita senior-senior saya itu tentang Ketum, tentang senior-senior yang lain, kita ambil pelajaran yang baik di situ. Terus kita coba kembangkan walaupun dengan segala kekurangan kita di Cilacap. Kita coba mana dulu yang bisa kita lakukan, dan alhamdulillah dengan arahan Pak Ketum dan Ketua DPD Jawa
bahkan sekarang dulu kita bermimpi untuk punya satgas saja itu cuma mimpi gitu. Iya, Dan iya. sekarang alhamdulillah Iya, iya. kita masih bisa berdiri sekarang dengan dukungan dari orang-orang yang luar biasa teman-teman, dan itu suatu pengalaman yang wah, tidak ternilai kalau buat saya pribadi. Iya. Kalau diskusi hari ini memang luar biasa karena di meja kita ada secangkir kopi, sejuta solusi. Kopi, Jadi sama-sama. semangat. Jadi semangat yang pertama saya terima kasih tadi kita sekedar informasi atau profil ke belakang, memang ada beberapa cerita-cerita yang sangat luar biasa. Dan sekarang ternyata kita diberikan kesempatan Allah memimpin federasi SPK secara nasional, dan satu-satunya ketua umum yang dari daerah itu dari KSPI. Dan saya terima kasih melihat dari beberapa perkembangan daerah-daerah yang saat ini di Cilacap pun saya bangga kepada kawan-kawan Kopasker yang baru saja mempunyai sebuah niat berinovasi terkait tentang Satgas, tapi sudah mampu menguatkan. Dan ini PR dari kawan-kawan bagaimana untuk membangun sebuah solidaritas dan menguatkan di soliditas, karena kita tidak mungkin membangun sebuah kekuatan solidaritas secara umum eksternal tapi di internal kita lemah. Maka setelah hari ini nanti, tadi kan sudah ada pelantikan pengurus yang baru, saya berpesan kepada pengurus yang baru, produk yang menghantarkan menjadi pengurus itu melalui mekanisme musyawarah yang luar biasa. Dan di situ banyak harapan-harapan dari peserta, dari anggota untuk diterjemahkan yang lebih optimal. Nah, Seruput dulu Pak Ketum. sebut dulu kopinya ya. Nah, ada beberapa konsep yang saya ceritakan tadi, bahwa membangun sebuah organisasi besar itu yang pertama harus diniati niat yang tulus dulu dan punya semangat. Jadi organisasi nggak mungkin berkembang tapi kalau nggak niati semangat kebersamaan. Maka konsepnya kalau sudah dilantik, dikukuhkan, membaca ikrar, maka berbagi tugas. Bagaimana anggota kita saat ini dan bagaimana kita target ke depan. Kekuatan organisasi yang real itu yang harus diprioritaskan, satu, database. Database anggota harus real. Keanggotaan harus ada KTA-nya. Terus yang kedua, laporan keuangan harus jelas. Kalau belajar dari Gresik itu dulu sampai sekarang, saya dari ketua DPJ sampai sekarang, peninggalan saya itu laporan keuangan diberikan setiap 3 bulan sekali, dan di situ juga digunakan untuk peningkatan kapasitas. Jadi kita satu langkah memberikan laporan, langkah yang lain kita meningkatkan pendidikan. Nah, disitulah kita terus mengemas kekuatan di internal yang membangun soliditas, berbagi peran di bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam SK. Hasil keputusan itu saya sangat dan yakin setelah kita dekati Cilacap, ternyata banyak kader-kader muda yang potensi. Nah, kader-kader muda ini tentunya harus kita kuatkan pada diri kita. Salah satu dari konsep dari program yang secara nasional, satu perusahaan satu sarjana, syukur-syukur ditingkatkan satu perusahaan satu tim advokat yang ada. Dan hari ini kita juga sudah ada yayasan lembaga badan hukum secara nasional, tentunya sebagai wadah penyemangat. Nah, kalau ada 3 hal tadi yang sudah dikelola dan dimaksimalkan, soliditasnya kuat, laporan keuangannya transparan, karena anggota itu tolak ukurnya sederhana. Laporan keuangan itu menjadi sebuah simbol kejujuran dan transparansi sebuah pengurus. Dan tentunya kita dalam mengkritisi, saya berpesan kepada teman-teman, lakukanlah kewajiban. Makanya ini tidak hanya di Cilacap, di seluruh Indonesia. Kalau organisasi kita kelola dengan sungguh-sungguh, iuran dibayar sesuai dengan ADRT, kan kita sudah dibayar setiap ikrar di setiap tingkatan kan, wah, kami anggota SPK KSPI siap melaksanakan, kan begitu ya.
taat dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu sebagai sarana untuk penguatan konsolidasi internal. Jangan sampai kalau sudah melakukan ikrar tidak dijalankan. Satu langkah yang menjadi kelemahan, anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah berani menyimpang. Ini konsep sederhana ya, tapi yang tentunya harus ditingkatkan adalah bagaimana membangun sebuah kepercayaan diawali dengan transparansi. Sisi lain program kerja harus terukur, memang terukur. Kalau lihat saat ini memang harus dibutuhkan sebuah generasi yang milenial yang mampu dan menyemangati bagaimana kita bisa mempublikasikan ya. FSPK perannya seperti apa? Peran ekonomi harus ada koperasi, pendampingan harus ada advokat, terus pengembangan organisasi harus mampu menyebarluaskan bagaimana program kerja yang kita peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, kegiatan sosial dan lainnya. Itu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam sebuah organisasi yang mempunyai cita-cita. Nah, kalau kita mempunyai cita-cita, pasti perjalanannya dikemas, dikelola. Bagaimana cita-cita itu? Nah, kalau tadi kan sudah ini, kita sangat berharap dengan kepengurusan yang baru yang sudah dilantik oleh DPD dan ada sebuah strategi penyegaran lagi yang semuanya memberikan kontribusi dan semangat antara pengurus di tingkat cabang, Kopasketnya, di bidang ekonominya, di bidang IT-nya, bersama-sama menguatkan dalam porsi masing-masing. Kami yakin Cilacap akan muncul sebuah perubahan yang luar biasa, tidak hanya di Cilacap tapi untuk Indonesia secara menyeluruh. Nah, demikian sahabat-sahabat YMI, berbagi pengalaman yang luar biasa dari Bapak Ketua Umum kita yang kalau buat kita itu tidak ternilai, kawan-kawan. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang sudah beliau lakukan, terutama untuk teman-teman di daerah, teman-teman tetap semangat, tetap membangun kepercayaan kepada anggota di bawahnya dan tetap untuk menjaga soliditas itu dan tetap lebih menyemangati satu sama lain. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Sama-sama. Sukses untuk teman-teman. Kita mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan di YMI Podcast, karena kita juga masih berproses, Pak Ketua. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah awal kami di Cilacap. Amin, amin, amin. Bisa menyuarakan lebih untuk teman-teman buruh. Jadi orang yang sukses itu tidak diawali setelah minta sukses. Semua dari awal kekurangan. Tapi dari kekurangan ada semangat untuk bagaimana menutupi kekurangan, dan itulah yang menjadi semangat kita. Sukses untuk kawan-kawan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu bersemangat kembali berorganisasi. Demikian kawan-kawan, tetap semangat, tetap bugar, dan tetap solid